Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, maka izinkan saya sedikit menyampaikan nasihat dengan tema ketika lingkungan penuh dengan kemaksiatan. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan, di mana kemaksiatan mudah ditemukan di berbagai tempat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita sering dihadapkan dari godaan yang dapat menjauhkan kita dari jalan Allah SWT. Kemaksiatan berupa perbuatan dosa seperti zina, riba, menipu, serta berbagai keburukan lainnya. Seolah hal-hal seperti inilah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Dalam hal seperti ini, sangatlah penting bagi kita untuk tetap menjaga diri dan iman. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun sebisa mungkin kita harus nantiasa menjaga diri dengan takwa, karena hanya dengan takwa kita dapat dijauhkan dari godaan setan dan pengaruh buruk lainnya. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, siapa saja yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dalam hadis ini mengajarkan kita untuk tetap tidak diam saja ketika kita melihat kemaksiatan. Namun sebisa mungkin kita harus mengingatkannya dan meluruskannya sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk menghadapi lingkungan yang penuh kemaksiatan ini, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus senantiasa memperkuat hubungan dengan Allah SWT melalui ibadah seperti sholat, berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Ibadah yang khusyuk akan memperkokoh hati kita dari pengaruh buruk. Yang kedua, kita harus senantiasa jaga diri dengan takwa, karena hanya dengan takwa kita dapat memperkokoh hati kita dari pengaruh-pengaruh buruk lainnya. Yang ketiga, kita harus senantiasa menuntut ilmu agama agar kita selalu berada di jalan yang baik dan benar dan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Terakhir, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sebesar apapun kemaksiatan di lingkungan kita, kita harus tetap yakin bahwa kemaksiatan terlalu banyak di lingkungan kita. Kita harus tetap yakin bahwa kebaikan akan selalu menang di lingkungan kita. Namun sebisa mungkin kita harus tetap menjadi pribadi yang istiqomah, menjaga iman, dan selalu berdoa agar dijauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga Allah SWT tetap memberi kita kekuatan untuk menghadapi lingkungan yang penuh kemaksiatan ini. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa dan dijauhkan dari godaan-godaan setan yang sangat-sangatlah membuat kita terjerumus dalam kejelekan. Kita harus senantiasa menjaga diri karena agar kita dijauhkan dari pengaruh buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Jika ada salahnya, datangnya dari saya. Jika ada benarnya, maka datangnya dari Allah SWT. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.